Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lutfi Aliftiani NIM 182051001 dan Ruli Nanda Cika Salsabila NIM 182051014 akan mempresentasikan mengenai proses perencanaan strategis, analisis pekerjaan dan sumber daya manusia. Pembahasan pertama mengenai sumber daya manusia. Apa itu yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang menggerakkan sistem operasional dalam sebuah perusahaan. Bisa dikatakan bahwa sumber daya manusia ini merupakan suatu elemen terpenting dalam sebuah perusahaan, karena sebagai sistem operasional atau penggerak dari perusahaan tersebut. Dan sumber daya manusia ini tidak dapat digantikan dengan elemen lainnya, meskipun dengan teknologi yang semakin canggih. Karena kita di sini sebagai manusia itu memiliki pembeda dengan mesin, yakni hati nurani atau rasa perasaan yang diberikan oleh Tuhan spesial untuk kita sebagai manusia, sebagai pembeda antara manusia dan juga mesin. Sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemimpin. Pemimpin merupakan pihak yang mengarahkan dan juga bertanggung jawab penuh terhadap keputusan-keputusan yang diambil demi kebaikan suatu perusahaan. Dan yang kedua ada investor. Investor merupakan pihak yang menitipkan modal guna mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir ada karyawan. Karyawan merupakan pihak yang melakukan kegiatan operasional. Karyawan di sini dibagi menjadi karyawan manajerial dan juga karyawan operasional. Pembahasan akan dibahas di slide selanjutnya. Karyawan dalam suatu perusahaan dibagi menjadi 2. Ada karyawan operasional dan juga karyawan manajerial. Karyawan operasional merupakan pihak yang melakukan kegiatan operasional dan mempunyai tanggung jawab kepada manajerial. Contohnya seperti buruh. Sedangkan karyawan manajerial merupakan pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan dan mempunyai wewenang penuh terhadap pimpinan secara langsung. Pentingnya sumber daya manusia. Menurut B.J. Habibie, kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dari masa depan bangsa. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing akan mengantarkan Indonesia sejajar dan disegani oleh bangsa lain. Hal ini juga dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan. Apabila sumber daya manusia dalam perusahaan unggul, maka kinerja akan meningkat, dan hal ini akan berpengaruh pada hasil produksi dan secara tidak langsung akan mempengaruhi penghasilan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, perencanaan strategi sumber daya manusia akan disampaikan oleh Ruli Nanda Cika Salsabila. Apa itu perencanaan SDM? Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama memegang peranan penting dalam keterkaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Ibarat lokomotif kereta api, fungsi perencanaan atau planning menggandeng fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan menjadi acuan awal bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya bergantung pada perencanaan. Faktor internal pengaruh sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yaitu faktor internal, meliputi yang pertama yaitu rencana strategis, yang kedua anggaran, yang ketiga perluasan usaha dan kegiatan baru, rancangan tugas organisasi, tugas pekerjaan, sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing, sistem manajemen pelaksanaan.
Proses perencanaan SDM yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini terdapat dari pengumpulan analisis dan peramalan data. Yang kedua yakni menetapkan tujuan dan kebijakan SDM. Mendapatkan persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak. Yang ketiga yaitu merancang dan mengimplementasikan rencana. Yang keempat pengendalian dan evaluasi rencana. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis kerja. Apa pendapat para ahli mengenai analisis kerja? Menurut Handoko dalam bukunya, analisis merupakan proses sistematik untuk pengumpulan, evaluasi, organisasi informasi mengenai suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Mondi dalam bukunya, analisis pekerjaan merupakan suatu proses sistematis yang menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang berguna untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, menurut Wirawan dalam bukunya, analisis pekerjaan merupakan cara untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan yang dipergunakan dalam aktivitas manajemen organisasi. Apa saja langkah-langkah dalam analisis pekerjaan? Langkah yang pertama, tentukan siapa yang harus melakukan analisis pekerjaan. Jika suatu perusahaan hanya memiliki kebutuhan sesekali mengenai informasi analisis pekerjaan, pihak perusahaan dapat menyewa pihak eksternal untuk menentukannya. Langkah kedua, cek organisasi dan bagian pekerjaan. Hal ini memberikan gambaran yang luas bagaimana setiap pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi secara keseluruhan. Langkah yang ketiga, apa tujuan dari analisis pekerjaan tersebut? Langkah yang keempat, pilihlah pekerjaan yang akan dianalisis. Dalam hal ini, biasanya hanya mewakili satu pekerjaan secara keseluruhan, dikarenakan biaya yang terlalu mahal dan juga memakan waktu yang lumayan lama. Langkah kelima, kumpulkan data dengan metode atau teknik. Teknik tersebut dapat berupa wawancara, observasi, kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan karakteristik pekerjaan yang diinginkan. Langkah keenam, siapkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Hal ini tentu memudahkan baik bagi pihak eksternal maupun pihak internal untuk memahami mengenai analisis pekerjaan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Dari keenam langkah tersebut, digunakan sebagai landasan untuk kegiatan sumber daya lainnya. Hal tersebut saling berkaitan antara sumber daya yang satu dengan sumber daya yang lainnya. Apa aja sih penggunaan dalam analisis kerja? Yang pertama, untuk mempersiapkan deskripsi kerja. Deskripsi ini dapat berupa ringkasan kerja, tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan sebagai petunjuk mengenai kondisi kerja. Yang kedua, sebagai spesifikasi kerja. Hal ini berkaitan dengan sifat dan karakteristik individu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan optimal. Yang ketiga, mempermudah integritas tenaga kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, sebagai pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang kelima, sebagai bahan evaluasi agar kesalahan-kesalahan yang lalu tidak akan keulang kembali. Nah, ini bagian terakhir dari analisis kerja, yakni mengenai apa aja sih yang ada dalam metode analisis kerja. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada kuesioner, yang keempat ada teknik insiden kritis, dan yang terakhir ada buku harian pemegang jabatan. Observasi merupakan pengamatan yang secara langsung diperlukan untuk pekerjaan yang memerlukan teknik manual, standarisasi, dan kegiatan siklus kerja yang pendek. Pengamatan ini penting dilakukan dalam pekerjaan yang menuntut adanya keterampilan, di mana pekerjaan ini dikontrol secara mekanis yang melibatkan kegiatan fisik.
Wawancara merupakan pertanyaan terstruktur yang ditanyakan secara langsung kepada karyawan guna memperoleh informasi mengenai analisis kerja. Wawancara merupakan metode yang paling sering digunakan. Kelebihannya, yang pertama, informasi lebih lengkap dan akurat. Yang kedua, kesempatan karyawan memperoleh informasi lebih dalam. Yang ketiga, pengembangan pertanyaan terhadap situasi terkini atau terupdate. Dan yang terakhir, mendapat informasi lebih khusus. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, memerlukan lebih banyak waktu dan pikiran. Yang kedua, keberhasilan tergantung pewawancara menggali informasi dari responden. Dan yang terakhir, kecukupan data tergantung dari respon narasumber memberikan jawaban. Kuesioner. Kuesioner merupakan pertanyaan terstruktur dalam bentuk media cetak atau media online kepada karyawan atau narasumber guna memperoleh informasi terutama analisis kerja. Kelebihannya yang pertama, pemaksimalan responden, yang kedua, menghemat waktu dan uang, dan yang terakhir, informasi data responden terjaga kerahasiaannya. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat melihat responden secara langsung, agak sulit menyusun kuesioner, dan terkadang data yang didapat itu kurang valid. Tindakan insiden kritis, yakni metode yang mana narasumbernya itu diminta untuk melaporkan kejadian penting yang berhubungan dengan perilaku kerja, baik jadi kejadian efektif maupun kejadian tidak efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk kelebihannya, dapat mengamati perilaku secara langsung dan kekurangannya memakan banyak waktu untuk menganalisis perilaku tersebut. Metode terakhir dalam analisis pekerjaan mengenai buku harian pemegang jabatan. Buku harian ini dicatat oleh pemegang jabatan yang berfungsi untuk menguraikan kewajiban tugas, frekuensi pekerjaan tersebut yang dapat dilakukan kapan saja. Teknik ini membutuhkan pemegang jabatan untuk menulis buku harian setiap hari. Materi yang terakhir mengenai pengembangan sumber daya manusia perusahaan yang unggul akan dipresentasikan oleh Ruli Nandacika Salsabila. Bagaimana cara pengembangan SDM yang unggul dalam perusahaan? Yang pertama, kesempatan pada karyawan menyalurkan ide. Di sini menyalurkan ide karena di dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan. Yang kedua, yakni memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi dapat menjadi lebih baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan dalam mengembangkan perusahaan tersebut. Yang ketiga, yakni mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dilakukan, itu diantaranya adalah skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross functional training, team training, dan kreativitas training. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.